Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sekarang Ibu mau tanya, apa ada yang tidak sekolah? Siapa? Rehan sama? Kenapa tidak sekolah? Kita doakan semoga Rehan sama Teguh diberikan kesehatan. Untuk kali ini Ibu akan mempelajari lagi tentang mari mengaji dan mengkaji Quran surah Al-Baqarah. Kalian sudah siap semuanya? Untuk agar kalian menjadi antusias mempelajarinya, kita speaking dulu ya. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, selanjutnya sekarang kalian sudah siap untuk belajar? Untuk agar pembelajaran kita dimudahkan, dilancarkan, serta kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari dipimpin dulu berdoa. Silakan Sadira dipimpin dulu berdoanya. Duduk siap. Sebelum belajar, berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah siap sekarang untuk pembelajarannya? Nah, untuk pembelajaran kali ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian dapat membaca Quran surah Al-Baqarah dengan tartil, mempraktikkan hukum bacaan mensukun atau tanwin, menjelaskan pesan-pesan pokok tentang surah Al-Baqarah dengan baik, membuat
yang lalu Ibu sudah mempraktikkan bagaimana cara menghafal Quran surah Yasin. Apakah sudah hafal semuanya? Sudah. Sudah. Nah, selanjutnya. Nah, ini surah apa? Surah Yasin. Dari ayat 1 sampai ayat 8. Sekarang Ibu akan membacakan terlebih dahulu Quran surah ayatnya. Nanti kalian bisa dibaca lagi setelah Ibu membacanya ya. Ya, silakan simak dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian simak dulu. Wattini waszaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi'afin
Apa yang dimaksud dengan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Tahu. Kalau perbuatan buruk contohnya seperti mencuri, itu perbuatan baik atau buruk? Lalu memfitnah orang, itu perbuatan baik buruk? Kalau mengerjakan sholat, perbuatan baik buruk? Nah, sekarang kalian sudah tahu kan, bisa membedakan mana perbuatan buruk dan juga mana yang disebut dengan perbuatan yang baik. Kalian akan tahu nanti bagaimana cara bersikap kita, cara memperlakukan teman, cara memperlakukan orang tua. Kalian sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, sekarang ayat ke-6. Itu yang paling bawah gambar apa? Orang yang sedang mengerjakan sholat. Lalu yang paling atas gambar apa? Allah itu menegaskan bahwa Allah hanya akan memuliakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Contoh orang yang beriman yaitu dengan mengerjakan sholat atau melaksanakan sholat dengan baik, dengan khusyuk. Nah, itu disebut dengan orang yang beriman. Kalau yang di atas itu disebut dengan orang yang suka beramal saleh. Kalau beramal saleh itu termasuk perbuatan baik, perbuatan buruk. Jadi kita kalau diberikan harta yang lebih, yang cukup, kita sedekahkan buat orang yang tidak mampu, atau kepada fakir miskin, lalu kepada anak yatim. Bisa kalian kerjakan. Nah, Allah nanti akan membalas apa yang kalian kerjakan. Untuk selanjutnya, orang yang beriman itu di akhirat nanti akan mendapatkan balasan atas amal soleh yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Nah, kalau kalian melaksanakan amal soleh, Allah akan memberi pahala atau ganjaran dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tapi sebaliknya nanti, kalau kita melakukan perbuatan buruk, nah dalam ayat ke-7 Allah menjelaskan saat hari kiamat nanti akan ada hari pembalasan terhadap apa yang manusia perbuat. Mana yang membuat perbuatan baik, mana yang disebut dengan perbuatan buruk. Nah, itu kalian nanti akan tahu mana yang harus dikerjakan dan mana harus ditinggalkan. Manusia itu seharusnya tidak meragukan hari pembalasan karena itu nyata. Karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya, yaitu dengan apa? Dengan ciptaannya. Apa yang Allah ciptakan? Manusia dan seluruh alam semesta. Itu buktinya adanya Allah. Nah, ini merupakan ayat ke-8. Allah menjelaskan bahwa hakim yang paling adil adalah hakim yang paling adil, yaitu Allah di antara hakim-hakim yang adil lainnya. Ini ada timbangannya nanti. Kalian itu suka berbuat baik atau berbuat salah, nanti akan ditimbang oleh Allah dengan seadil-adilnya. Nah, kalian sekarang sudah tahu belum apa yang harus dikerjakan dan apa harus ditinggalkan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau mau ditanyakan kepada ibu, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti semuanya? Sudah. Sekarang untuk terakhir, ibu akan memberikan sebuah pertanyaan yang harus kalian jawab. Ini pertanyaannya. Silakan kalian diskusikan per kelompok ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersumpah dengan menggunakan 4 hal. Tadi sudah ibu jelaskan ya. Ya, silakan kalian berdiskusi. Nanti jawabannya nanti dipresentasikan oleh satu orang ya. Silakan kalian tulis dalam satu kelompok 1
yang sudah